karena virus ini sudah dikategorikan sebagai pandemi global, maka statusnya adalah bencana non-alam. Kita kembali lagi di Oculus News. Tuhan Yesus memberkati. Informasi terkini seputar virus corona. Virus corona pada tanggal 14 Maret 2020 telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Satu pilihan dari pemerintah memilih mengkategorikan penyakit ini sebagai bencana nasional dihimpun dari beberapa pemberitaan media nasional terkait perkembangan virus corona. Saat ini Indonesia menanggapi surat dari WHO. Pemerintah nyatakan wabah corona sebagai bencana nasional. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan pemerintah Indonesia menyatakan penyebaran virus corona sebagai bencana nasional. Hal ini disampaikan Yuri menanggapi surat dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang meminta Presiden Jokowi mendeklarasikan darurat nasional virus corona. Bukan darurat nasional, ini sudah bencana nasional. Darurat nasional gimana? Kalau dipegang BNPB kan sudah bencana nasional, kata Yuri di gedung BNPB. Namun demikian, Yuri menegaskan sampai saat ini pemerintah tidak akan melakukan lockdown atau mengisolasi suatu daerah yang diwaspadai sebagai penyebaran virus corona. Lockdown bukan pilihan, untuk saat ini bukan pilihan, ujarnya. Sebelumnya diberitakan WHO menyurati Presiden Joko Widodo terkait penanganan virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19 di Indonesia. Dalam surat WHO meminta Presiden Jokowi melakukan sejumlah langkah termasuk mendeklarasikan darurat nasional virus corona. Surat tersebut ditandatangani Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom dan dikirim ke Jokowi pada 10 Maret yang lalu. Surat itu juga diteruskan kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri. Pelaksana tugas juru bicara Kemenlu Teuku Faisal membenarkan surat tersebut. Betul, kata dia saat dikonfirmasi kompas.com lewat pesan singkat. Dalam surat tersebut, Tedros awalnya mengapresiasi upaya pemerintah RI dalam menangani corona. Ia menyebutkan, setiap negara harus melakukan langkah terukur untuk mencegah penyebaran virus yang pertama kali muncul di Cina ini. Sayangnya, di beberapa negara WHO menemukan adanya sejumlah kasus yang tak terdeteksi, yang membuat penyebaran virus ini meluas dan akhirnya menyebabkan banyak korban jiwa. Oleh karena itu, kata Tedros, WHO harus mendorong setiap negara untuk terus melakukan uji laboratorium terhadap orang yang dicurigai telah terinfeksi virus corona, khususnya negara yang memiliki populasi besar dan fasilitas kesehatan yang tak merata di setiap wilayah, kata Tedros. Jika mengikuti perkembangan belakangan ini, wajar jika kita rakyat Indonesia menuntut agar pemerintah betul-betul serius, tidak hanya mempertimbangkan persoalan ekonomi negara atau lain sebagainya tentang kestabilan negara, tapi harus betul-betul melihat keadaan ini menjadi suatu penyakit, wabah yang betul-betul harus ditakuti. Ditakuti tanda kutip sebagai bentuk kewaspadaan kita, jangan sampai terlambat untuk mengambil langkah-langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran virus ini semakin luas. Update terbaru yang terkonfirmasi telah terkena virus corona, 96 positif terkena virus, 5 meninggal, 8 telah sembuh. Demikian informasi perkembangan virus corona di Indonesia. Semoga Tuhan menyertai kita dan menyelamatkan kita melewati masa-masa virus yang menyebar di seluruh penjuru negeri ini. Amin.